Dia bilang dia ngeliat pala buntung berlumuran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jejak dan Cerita akan mengangkat sebuah cerita horor pendakian dari temen gue. Kenalin, Haris Nursam. Waktu pendakian Gunung Cikuray tahun 2017. Bener kan? Bener, Waktu itu berapa orang yang naik? 7 orang. 7 orang. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke inti ceritanya. Jadi bulan Juli tepatnya tahun 2017, gua sama teman-teman gua yang berjumlah 7 orang, gua sama Cunge, Ahong, Sakti, Odot, Hilman, sama Agus Cupang naik ke Gunung Cikuray. Berangkat dari Pasar Induk jam 11 malam sampai Garut, sampai base camp Cikuray jam 8 pagi. Habis sarapan, isi registrasi, memulai pendakian. Semuanya awalnya lancar, baik-baik aja sampai kami tiba di tempat camp di antara pos 4 mau ke pos 5. Kita berhenti di situ karena cuaca juga udah mulai gerimis, jadi kita ambil keputusan buat buka tenda. Habis buka tenda, makan, istirahat, semua terlelap tuh tidur. Bangun-bangun habis maghrib. Keanehan pertama tuh Cupang kebangun, dia bilang dia mimpi, cuman dia nggak bilang dia mimpi apa, cuman dia bilang gue mimpi, tapi nggak ngasih tahu mimpinya apa. Tidur lagi, jam setengah 11 malam. Keanehan kedua, si Agus Cupang lagi, dia tidur cuman kayak orang ngigo, kayak orang kena rep-rep, mau bangun tuh susah, teriak-teriak. Gue bilang kan ke Cunge, "Nya itu bangunin si Cupang, coba, takutnya kenapa-napa." Kata Cunge, "Capek kali." Setengah 1 kami bangun semua, beres-beres, packing semua, mulai summit menuju puncak. Di perjalanan summit ini gue sama anak-anak sempet bingung nih. Ada 2 cabang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bingung semua. Cunge bilang, "Kanan aja, kanan Riz." Seingat gua, kata Cunge, kanan tuh jalan buat ke puncak. Ya udah, kita akhirnya belok ke kanan, ngambil jalur kanan. Nah, pas di jalur yang ke kanan ini, gua kan paling depan posisi gua ngeliat kayak ada bayangan cewek, pokoknya putih aja, cuman sekelebet. Gua pikir kan, aduh, halu ini mah capek nih, efek dingin juga kan. Lanjut lagi, nah di pertengahan jalan lagi nih, si Cupang lagi nih, dia muntah, nggak tahu kenapa. Dia bilang sih masuk angin. Anak-anak juga mikir positif, masuk angin kali nih, capek kan, emang dia lagi nggak fit juga kondisinya. Habis selesai dikasih minyak angin, lanjut lagi sampai puncak tuh jam setengah 6 sampai puncak, bikin minuman buat ngangetin badan, langsung turun ke bawah. Niatnya turun ke bawah itu mau lintas jalur. Awalnya kita naik jalur pemancar, niatnya turun lintas jalur mau ke Cinta Negara. Cuman pas di perjalanan turun dibingungin lagi sama jalan bercabang. Cuman kali ini ada 3, ada yang ke kanan, ada yang lurus, ada yang ke kiri. Bingung tuh semua. Buat Cunge sama gue kan ini pendakian kedua kalinya ke Cikuray. Seinget gue sama Cunge tuh nggak bercabang jalannya kalau mau ke Cinta Negara. Akhirnya coba diskusi, ngambil satu suara, coba yakin ngambil jalur ke kiri. Ya udahlah, jalan ke jalur kiri. Lama-lama kok ini makin ke jurang jalan, bunyiin fluid sama coba teriak buat mastiin tuh jalur ini benar. Teriak-teriak tuh ada yang nyautin di depan. Tadi kan kalau ada nyautin, logikanya jalur ini benar dan gak cuma rombongan anak-anak gua doang. Lanjutlah turun ke bawah sambil teriak, tetap ada yang nyautin juga. Cuman anehnya sampai bawah tuh gak ketemu orang sama sekali, nggak ada orang sama sekali. Jadi benar-benar rombongan anak-anak gua doang. Sampai di ladang warga tuh udah, alhamdulillah nih, udah sampai di ladang warga, udah berarti kan benar jalannya. Ternyata ke bawahnya lagi masih jauh. Sempat nanya warga situ, "Pak, nih kalau mau ke base camp
masih jauh nggak? Oh masih deh, sekitar jalan kaki 3 jam. Ya udahlah, jalan kaki kan ke bawah, mau nggak mau. Di tengah-tengah jalan itu gue ngeliat kiri kanan tuh kuburan gede-gede banget, cuman kuburan lama kayak nggak kurus. Gimana sih, kayak kuburan yang udah nggak kurus gitu, yang nggak pernah ditengok, yang nggak pernah dijarahin. Pokoknya usang banget lah itu kuburan. Di base camp sekitar jam 4 sore, bersih-bersih, istirahat. Nah temen gue ini si Sakti ngerasa, kita bener kan 7 orang kata dia. Gue kan ngeyakinin emang bener ber-7. Coba hitung sampai 3 kali ngitung, bener 7 orang. Cuman dia ngerasa, kok gue ngerasa kayak dia yang kurang ya. Lu kali Ti, gue bilang gitu kan. Capek lu, udahlah jangan mikir macem-macem. Ya udahlah, mungkin cuman pikiran halu gitu kan karena capek. Habis beres-beres semua, istirahat selesai, lanjut cari angkutan buat ke terminal. Dapat bis, lanjut pulang ke BSD. BSD itu sekitar jam 1-an. Semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Besok malamnya kita kumpul lagi buat tukar cerita gitu, apa yang dirasain di gunung gitu, apa yang dialamin. Jepang ini baru buka suara. Yang dia mimpi pertama itu, dia ngeliat cewek rambutnya panjang pakai baju putih gelantungan di pohon, ngeliat ke arah anak-anak gua. Lumayan lama tuh kata Jepang ngeliatnya. Nah mimpi yang kedua, si Jepang itu melihat di samping tenda itu tumpukan pocong banyak. Pocong tiduran cuman banyak, numpuk. Padahal samping tenda itu jurang, tapi dia ngelihat di mimpi itu pocong numpuk banyak banget. Di pas perjalanan summit kan sempat dibingungin sama 2 cabang tuh, yang ke kanan sama yang ke kiri. Cuma kan bilang ke kanan, nah taunya kata orang warga situ kalau kita ngambil jalur kiri itu kuburan. Nggak tahu kuburan apa, cuman orang situ bilang itu kuburan. Nah pas yang si Cupang muntah itu, gue sempat kaget dengernya. Dia bilang dia ngeliat kepala buntung berlumuran darah, langsung dia muntah. Orang tanpa kepala nih, cuman banyak darahnya tuh. Gue juga sempat nggak percaya. Wah yang bener lu Bang? Iya kata dia, gue ngeliat kepala buntung, makanya gue langsung refleks muntah. Nah si Jepang itu ngerasain hal-hal aneh itu nggak pas di gunung doang. Pas dia ke rumah tuh pulang, malamnya dia tidur, dia mimpi lagi percis sama kayak dia mimpi pas tidur di tenda. Nah pas habis Cupang buka suara ini, yang lain tuh baru berani buka suara cerita. Ternyata temen gue ini si Odot juga mimpi kalau dia mimpinya tuh didatangin pocong, sampai dia di rumah tuh kena rep-rep. Dia sampai gedor-gedor pintu tuh buat minta tolong sama mamahnya. Dari Odot cerita ini, yang lain juga mulai ikut lagi cerita. Sakti ini pas jalan turun tuh dia ngeliat ada anak kecil ngikutin dia di sebelah kiri. Cuman pas dia nengok, anak kecil itu loncat terus hilang. Makanya dia bilang ke gue tuh, Riz ini bener kan kita ber-7? Emang ber-7, tapi Sakti rasanya ada yang kurang terus. Setelah semua selesai cerita tuh kan, coba gue kumpulin semua ceritanya gitu. Gue mikir, ini nggak beres nih. Ya udah akhirnya gue chat lah, gue WA guru ngaji gue tuh. Kebetulan dia juga ngerti hal-hal yang kayak gitu. Gue konsul, lama tuh dia bales. Pas dia bales dia bilang, ada yang numpahin air panas nggak pas lagi di gunung? Gue bingung dong, langsung lihat-lihatan temen gue semua tuh, siapa yang numpahin air panas? Nah Sakti ini baru ngaku, baru berani ngomong. Kata Sakti, oh iya gue nggak sengaja numpahin air panas katanya. Setelah guru ngaji gue bilang gitu, teman-teman gue baru yakin, gue berarti bener nih nggak beres kan. Saat itu juga gue langsung nyamperin guru ngaji gue. Sampainya gue di rumah guru ngaji gue ini sama anak-anak, langsung gue mulai cerita tuh dari awal yang dialami sampai akhir pulang turun gunung. Di tengah-tengah gue cerita ini, tiba-tiba guru ngaji gue ini diem. Coba gue tanya kan, tapi suaranya beda, jadi suara anak kecil. Gue tanya dong, ini siapa? Dia bilang, kalian jahat. Lah kata gue, kok jahat?
Gue juga nggak tahu kan ya anak itunya siapa. Dia bilang lagi, kalian jahat, aku aus nggak dikasih minum, kata dia. Udah gitu aku disiram air panas. Gue langsung nggak dong, wah jangan-jangan ini anak kecil yang ditumpahin air panas sama Sakti, terus ngikutin Sakti sampai bawah. Sakti langsung nunduk tuh, diem merasa bersalah. Terus Sakti langsung minta maaf, dimaafin sama anak kecil itu. Tapi gak lama kemudian diem lagi, gerak-geriknya langsung berubah kayak cewek lagi mainin rambut, tiba-tiba ketawa cekikan kuntilanak. Gue bingung dong, ditanya ini si cewek ini diem cuman ketawa terus, kencang lagi ketawanya kan. Gue jadi takut sama anak-anak, apa ini cewek yang dimimpi si Cupang apa nggak tahu juga. Ya udahlah, minta maaf kan, mikirnya positif, takutnya kita ganggu kan. Minta maaf. 4 kalinya nih dia diem gini. Yang ini tuh kagetnya kayak badannya besar raksasa gitu, sambil ngentak-ngentak bumi gini. Gua coba beraniin diri kan buat ngomong, ini siapa, gua tanya. Tiba-tiba teriak, kalian semua nggak sopan. Kaget kan gua, wah kenapa ini nggak sopan, kenapa, kata gua. Kalian semua kurang ajar, masuk wilayah saya tanpa permisi, ini tuh tempat saya. Ya udahlah kan, biar nggak lama juga, langsung minta maaf nih semua anak-anak. Cuman dia nggak mau maafin. Dia bilang ada salah satu di antara teman kalian yang injek-injek ke rumah saya tanpa permisi. Gue bingung dong, rumah gimana kan di gunung gitu ya. Setelah semua diam tuh nunduk, si Odot nih baru berani ngomong. Dia bilang, ya gua pas bangun tenda ngeratain tanah. Jadi kan tempat camp gue itu tanahnya agak miring, sama si Odot ini diratain dengan cara-cara diinjak tanahnya biar rata gitu. Nah si Odot itu di situ lupa bilang permisi atau numpang-numpang, makanya si raksasa ini marah. Ya udahlah, langsung si Odot minta maaf. Alhamdulillah si raksasa ini baik hati gitu mau maafin si Odot. Setelah semuanya beres nih, guru ngaji gue ini udah sadar sebetulnya ini udah bener dia lagi gitu. Guru ngaji gue ini nitip pesan buat gue sama anak-anak. Mungkin pesan ini bukan cuma buat gue sama anak-anak, bisa jadi buat kalian semua. Kalau ke gunung tuh mau kemana pun itu sebenarnya sih harus permisi, karena kan kita tuh tamu, apalagi di gunung. Kita kan nggak tahu di situ ada apa, ada siapa. Intinya sopan lah gitu, jaga omongan, jaga sikap, itu sih yang penting. Jadi kesimpulannya gue ulang sekali lagi, kita tuh mendaki gunung sebagai tamu, jadi jaga sikap dan omongan. Sebenarnya sih bukan buat di gunung doang, tapi mau dimanapun lu berada, lu harus tanemin sikap sopan santun. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like and share. Gue Bang Dul, Jejak dan Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.